Jalaluddin Rumi adalah salah satu tokoh yang karya-karyanya diakui tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat. Ia adalah tokoh sufi yang dikenal alim dan memiliki banyak murid. Namun, tahukah Anda bahwa Rumi pernah dipukuli dan hampir dibunuh orang karena ketahuan membeli minuman keras? Hal ini dilakukannya atas perintah sang guru, Syams Tabrizi. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Simak kisah berikut yang tertuang dalam Manaqib Al-Arifin, karya Syamsuddin Ahmad Arif Aflaki. Jalaluddin Rumi, yang bernama asli Jalal ad-Din Muhammad Balkhi, yang hidup pada abad ke-13, adalah seorang penyair sufi Persia, seorang teolog, dan seorang ulama yang sangat masyhur. Kata Rumi berasal dari tempat di mana ia banyak menghabiskan waktu, yaitu kota Konya yang dulu dikenal dengan nama Rum. Salah satu guru Jalaluddin Rumi yaitu Syams Tabrizi. Nama aslinya Syamsuddin. Ia berasal dari Tabriz, salah satu kota di Iran. Karena itulah ia lebih dikenal dengan nama Syams Tabrizi, artinya Syamsuddin yang berasal dari kota Tabriz. Umur Syams Tabrizi 20 tahun lebih tua dari Rumi. Keduanya berkenalan pada tanggal 26 Jumadil akhir tahun 624 Hijriah. Suatu hari, Jalaluddin Rumi ketika masih muda, mengundang gurunya, Syams Tabrizi, ke rumahnya. Sang guru pun memenuhi undangan tersebut dan mendatangi kediaman Rumi. Setelah makanan sudah siap, Syams Tabrizi lalu mengatakan sesuatu pada muridnya itu. "Apakah kau bisa menyediakan arak untukku?" kata sang guru. Rumi cukup kaget mendengarnya. "Memangnya Anda minum arak?" "Iya," jawab Syams. Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahuinya." "Sekarang kau sudah tahu, maka sediakanlah," kata Syams. Rumi pun masih bertanya, "Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" "Perintahkan saja salah satu pembantumu untuk membelinya," sang guru menimpali. Karena merasa wibawanya bisa jatuh, Rumi pun mengelak. "Bagaimana mungkin? Kalau itu saya lakukan, maka kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang." "Kalau begitu, kau pergilah sendiri keluar untuk membeli minuman itu," kata sang guru. "Seluruh kota ini mengenalku. Bagaimana bisa aku keluar membeli minuman?" Rumi masih merasa ragu. Sampai di sini sang guru mulai tegas. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak bisa tidur." Karena kecintaannya kepada Syams gurunya, akhirnya Rumi memakai jubahnya, menyembunyikan botol di balik jubah tersebut. Ia pun lalu berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sebelum Rumi masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang yang melihat terkejut, dan akhirnya menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman, kemudian ia sembunyikan lagi di balik jubah. Setelah keluar dari kedai arak itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya semakin banyak. Hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat di mana ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya berteriak sambil menyingkap jubah Rumi. "Ya ayuhan nas, Syekh Jalaluddin Rumi, yang setiap hari jadi imam salat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang-orang akhirnya melihat botol yang dipegang Rumi. "Orang yang mengaku ahli zuhud, dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak, dan akan dibawa pulang." Orang itu kembali menambah perkataannya. Orang-orang kemudian silih berganti meludahi muka Rumi, dan memukulinya hingga sorban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Jalaluddin Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi dan ajarannya. Mereka benar-benar tanpa belas kasihan terus menghajar Rumi, bahkan ada yang berniat membunuhnya. Kemudian Syams Tabrizi tiba-tiba datang ke kerumunan itu sambil berkata, "Hai orang-orang yang tak tahu malu. Kalian telah memfitnah seorang alim dengan tuduhan minum arak. Ketahuilah bahwa botol itu hanya berisi cuka untuk memasak.